Shalom sahabat Ruhiman dimanapun Anda berada. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan tetap menyertai kita di masa-masa sulit seperti ini. Kembali kita berjumpa dalam program renungan mingguan dari Ruhiman Ministry. Dan minggu ini kita memasuki minggu terakhir di bulan Juni tahun 2021. Masih seputar pro kontra vaksin. Dan minggu ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema pro kontra vaksin, bentuk berserah kepada Tuhan, yang didasari dari kitab Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10. Benar sekali bahwa minggu lalu kita berbicara tentang pro kontra vaksin, bentuk ketaatan kepada Tuhan yang didasari dari kitab Ayub pasal yang kelima ayat yang ke-8. Dan minggu ini kita akan melihat bagian lain dengan tema yang berbeda, tetapi masih dalam kisah yang sama, yaitu kisah Ayub. Kisah ini sangat menarik buat saya, dan saya yakin dan percaya bahwa kemenarikan saya ini pun menggoda Bapak Ibu. Sehingga mari kita boleh siapkan hati kita untuk kita merenungkan kembali firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub. Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Sahabat Ruhiman yang dikasih Tuhan, apa yang melatar belakangi Ayub berbicara demikian? Dan kepada siapa Ayub berbicara? Mari kita lihat di dalam ayat yang pertama dari pasal 2 ini. Kita mulai baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita semua. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Perhatikan baik ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat Ruhiman dimanapun Anda berada, pro kontra vaksin begitu deras di kalangan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, terkadang orang adu argumen dengan masalah ini. Mengenai hal ini, banyak orang mengeluarkan pendapatnya dengan berbagai alasan. Bahkan terkadang pula menyerempet tentang keimanan seseorang. Hal ini sering saya singgung dalam renungan bulan ini. Dan saya pribadi tidak dapat menyalahkan orang yang kontra dengan vaksin.
Karena itu hak mereka untuk tidak mempercayai vaksin yang disediakan pemerintah. Namun ada satu postingan yang saya lihat di media sosial Bapak Ibu, dan itu menarik buat saya. Saya nggak tahu asal-usul siapa yang membuat pernyataan ini, saya nggak tahu siapa yang membuat statement ini, tapi penting bagi saya membacakannya untuk Bapak Ibu. Isinya seperti ini. Tidak percaya COVID-19 itu adalah hak Anda. Tetapi jika Anda umbar hal tersebut di sosial media, maka Anda akan menyakiti hati teman yang pernah mengalami sakit dan beratnya perjuangan melawan penyakit ini. Anda juga akan menyakiti hati teman yang telah kehilangan ayah, ibu, saudara, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mereka cintai karena menjadi korban COVID-19 ini. Jadilah bijak. Simpanlah ketidakpercayaan Anda itu dalam hati agar jika Anda terkena COVID-19, dunia tidak menertawakan Anda. Mungkin saja pernyataan tadi akan dibalas oleh mereka yang tidak percaya COVID-19 itu ada, dengan kalimat lain tentunya. Dan saya yakin dan percaya ini akan bisa menjadi perang pena di sosial media. Terlepas daripada itu, sahabat beriman yang dikasihi Tuhan, mengenai pro kontra vaksin ini sudah menjadi isu di masyarakat yang sangat membingungkan, karena banyak intelektual yang menyampaikan alasan-alasannya untuk menolak vaksin. Apakah karena kebencian mereka terhadap pemerintah atau memang ketidakpercayaan mereka terhadap vaksin itu? Dan sahabat beriman, terlepas daripada itu, hal yang menarik bagi saya dalam renungan minggu ini ada dua, dan kita akan mau sama-sama pelajari kedua hal ini. Hal yang pertama adalah bagaimana betapa bangganya Allah terhadap Ayub. Sekali lagi, betapa bangganya Allah terhadap Ayub. Pasal 2 yang ketiga dikatakan firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Perhatikan baik Bapak Ibu, bagaimana Allah mencoba bertanya kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Dan kebanggaannya ini bukan tanpa alasan Bapak Ibu. Kebanggaan Tuhan terhadap Ayub bukan tanpa alasan. Sebab sebelumnya iblis pernah datang kepada Allah. Mari kita buka di dalam pasal yang pertama, dan saya bacakan untuk kita semua. Dikatakan di ayat yang ke-6 begini. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, perhatikan baik, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Konteksnya sama. Anak-anak Allah datang kepada Tuhan, dan di situ juga ada iblis. Sama halnya dengan pasal yang kedua. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita membaca pasal yang pertama ini hingga ayat yang ke-22, bagaimana di situ iblis minta izin sama Tuhan untuk menyakiti Ayub. Bagaimana iblis meminta kepada Tuhan supaya Tuhan izinkan iblis untuk mencobai Ayub. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-22 dari pasal yang pertama, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Padahal kalau kita baca dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20
ya sampai ayat yang ke-20, sampai ayat yang ke-19, bagaimana rentetan peristiwa terjadi dan kemudian itulah yang mungkin saja melukai hati Ayub. Tetapi perhatikan baik, ada dua bagian yang dilakukan oleh Ayub. Ketika ia mendengar semua hal yang terjadi yang begitu melukai hatinya, bagaimana ia kehilangan anaknya, bagaimana dia kehilangan hartanya, kehilangan rumahnya. Tetapi di ayat yang ke-20 dikatakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Perhatikan baik, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ketika Ayub mengalami pencobaan, ia sujud dan menyembah kepada Allah. Ia tidak melupakan Allah. Ia tidak mengutuk Allah. Ia tidak membenci Allah. Dan ia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Di sini kita mau belajar bagaimana Allah bangga terhadap Ayub dengan sikap yang luar biasa. Sekalipun ia dicobai, sekalipun ia harus kehilangan anaknya, kehilangan hartanya dalam sekejap, ia tetap sujud dan menyembah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana Ayub membuat Allah bangga? Yaitu ketika ia dicobai, ketika ia mengalami penderitaan, ketika ia mengalami masalah, ia tetap sujud dan menyembah kepada Allah. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, integritas Allah diberikan pada Ayub. Pasal yang kedua yang ke-6 berkata begini, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana ketika iblis sudah mencobai Ayub di dalam pasal yang pertama, lalu kemudian pasal yang kedua, iblis datang lagi, lalu kemudian merayu Allah, bernegosiasi dengan Allah. Dia katakan kulit ganti kulit, dan bagaimana iblis mencoba untuk menguasai Ayub. Dan Allah mengizinkan itu, Bapak Ibu. Iblis masih ingin menjatuhkan Ayub. Ia coba nawar lagi sama Allah, cobaan yang diberikan seharusnya lebih berat, dengan harapan Ayub mengutuki Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya jadi ingat perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Bagian lain Rasul Paulus juga berbicara kepada jemaat di Filipi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat yang ke-13. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keberserahan Ayub pada Allah mengajarkan kita saat ini betapa Allah sangat mengasihi kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Mungkin saat ini sahabat ada yang demam, ada yang sakit dan sebagainya akibat vaksin. Mungkin juga beberapa hari setelah vaksin sahabat Ruiman terkena COVID-19. Atau saat ini bagi sahabat Ruiman yang sedang menderita COVID, percayalah bahwa Dia adalah Allah yang setia. Ketaatan dan keberserahan Ayub pada Allah menjadikan Allah bangga padanya. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, bahkan integritas Allah pun diberikan pada Ayub. Pertanyaannya untuk kita, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita membuat Tuhan bangga dengan apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah kita membuat Tuhan bangga dengan iman kita, dengan ketaatan kita, dengan keberserahan kita pada Allah? Menjadi renungan bagi kita bahwa Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Mari terus dan tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya akan kasih dan kuasa-Nya. Dan kiranya kita tetap dimampukan memiliki iman yang berserah pada Tuhan. Yakinlah bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita.
karena ada Tuhan yang selalu melindungi kita, karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Dia memprotek kita dengan sungguh-sungguh. Marilah mulai saat ini kita mau belajar taat dan berserah seperti Ayub. Dan mari kita buat Tuhan bangga pada kita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan mengasihi Indonesia. Amin.